Selamat pagi, salam damai, salam sehat penuh semangat. Apa kabar keluarga besar GKPB Jemaat Gabriel dan semua kita Bapak Ibu Saudara-saudari serta anak-anak dimanapun berada. Biarlah kita semua bersama seluruh anggota keluarga kita masing-masing, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi dalam berenungan Jumat Agung pagi ini melalui pesan bacaan yang tersedia dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian sabdanya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Tema renungan kita pagi ini hanya melalui pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sedang masih dalam berada suasana pekan suci atau pekan Paskah, di mana seluruh umat Kristiani hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib atau Jumat Agung. Jemaat Tuhan, pernahkah saudara melakukan sebuah pengorbanan? Dalam bentuk seperti apakah pengorbanan itu? Dan untuk siapakah saudara melakukannya? Untuk diri sendiri? Untuk keluarga tercinta?
itu mudah dan wajar-wajar saja. Bagaimana kalau kita diminta untuk melakukan pengorbanan yang justru agar kita melakukannya kepada orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Melakukan pengorbanan kepada orang-orang yang sengaja memusuhi kita, menjahati kita, memfitnah kita, berbuat jahat kepada kita. Apakah itu akan menjadi ringan untuk kita lakukan dengan rela, tulus? Hal seperti itulah yang justru Yesus mau tunjukkan, mau perlihatkan kepada kita melalui sabdanya yang sudah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana sesungguhnya sebuah pengorbanan sejati yang telah diberikannya kepada setiap orang, bahkan kepada dunia ini, yang sebenarnya kitalah yang telah menjahati Tuhan. Kitalah yang telah memusuhi Dia. Kitalah yang sesungguhnya melakukan segala perbuatan-perbuatan dosa yang semuanya itu Ia rela menanggungnya di atas kayu salib. Ia mau dengan rela menerima semua itu dengan ketaatan dan pengorbanannya. Bukan karena kejahatannya kepada Allah Bapa, bukan karena kesalahannya kepada Allah Bapa, tetapi justru karena semua perbuatan-perbuatan setiap kita dan dunia ini. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini dalam perayaan Jumat Agung ini, mari kita kembali diajak untuk bagaimana seharusnya kita menghayati pengorbanan Kristus dalam situasi masa sengsara, dalam situasi wabah pandemi COVID-19 ini. Melalui kematiannya, Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, dalam kepentingan diri kita sendiri, tetapi hidup untuk membangun orang lain supaya ia mengalami cinta kasih Tuhan. Melalui kematian dan pengorbanannya, Ia mau supaya kita memiliki hidup yang baru dan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Melalui kematiannya, kita diajak untuk diperdamaikan melalui pengorbanan Kristus. Didamaikan dalam hubungan kita dengan Allah Bapa, supaya kita memiliki relasi, memiliki pemulihan, dan itu semua kita lanjutkan dalam kehidupan setiap kita, relasi dalam keluarga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat. Supaya kita tetap menabur kebaikan, bukan menyuburkan kebencian. Supaya kita menabur, menambah semangat, menyemangati, bukan saling melemahkan apalagi mematahkan.
Karena kematian Yesus Kristus bukanlah kematian yang terbatas, tapi kematian yang tanpa batas, di mana setiap orang diajak untuk mengalami kasih dan berkat-Nya. Biarlah melalui kematian Yesus Kristus, kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencintai Dia, semakin kita menyadari bahwa betapa luar biasa pengorbanannya. Hanya di dalam pengorbanannya, maka kita beroleh pendamaian, kita beroleh dibenarkan, kita beroleh kehidupan yang baru dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak dan keluarga kita masing-masing, baik yang ada di rumah bersama dengan kita maupun yang tidak bersama dengan kita oleh karena tugas dan pekerjaan, oleh karena suatu situasi hal yang lain. Tuhan Yesus selalu menjaga, menyertai, menguatkan, memberikan kita selalu pengharapan baru. Karena pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sejati, yang tidak akan pernah sia-sia bagi setiap orang yang selalu mengandalkan Dia dan percaya kepada Dia. Amin.